Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Tuhan mendukung umat-Nya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memakai burung Raja Wali dalam mengasuh anaknya untuk menggambarkan cara Dia memelihara dan melindungi umat-Nya. Inilah fakta tentang burung Raja Wali dalam mengasuh dan melatih anaknya yang saya kutip dari berbagai sumber. Burung Raja Wali memiliki kemampuan terbang yang sangat hebat. Dengan bentangan sayap 2 meter, Raja Wali mampu terbang dengan kecepatan 320 km per jam dan mencapai ketinggian 2000 meter. Kemampuannya itu tidak lahir dengan sendirinya. Induk Raja Wali melatih anak-anaknya dengan cara yang cukup ekstrim. Raja Wali memanjakan anak-anaknya di sarang yang hangat hanya sampai berusia 6 atau 7 minggu. Lewat dari usia itu, induk Raja Wali akan mengenalkan anak-anaknya untuk menghadapi alam. Saat anak Raja Wali berusia sekitar 4 bulan, akan belajar mengepakkan sayapnya. Induk Raja Wali dengan sengaja menggoyang dan mengangkat sarangnya untuk memaksa anak-anaknya belajar terbang. Anak-anak Raja Wali yang terjatuh karena sarangnya yang tergoyang, dengan terpaksa akan mengepakkan sayapnya untuk terbang. Ketika anak-anaknya hampir membentur tanah atau tebing, sang induk yang mengawasinya akan menyambar atau mendukung anaknya dengan sayapnya. Raja Wali tak pernah membiarkan anak-anaknya mati saat belajar terbang. Proses ini dilakukan secara terus-menerus hingga sang anak memiliki sayap yang kuat dan terbiasa pada tekanan udara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah Tuhan menopang hidup umat-Nya. Dia tidak menghendaki anak-anaknya berada dalam zona nyaman tanpa pertumbuhan. Ia selalu mendidik kita menjadi kuat sehingga mampu terbang tinggi, mengatasi segala rintangan kehidupan. Demikianlah firman Tuhan. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai kesulitan hidup, menghadapi tantangan, hambatan, serta merasakan penderitaan maupun kesengsaraan, supaya kita menjadi semakin kuat dan naik ke level kehidupan yang lebih tinggi. Kasih dan kesetiaan Tuhan merupakan fakta yang benar terjadi, bukan suatu hal yang belum pasti. Suatu realitas sudah terjadi dalam kehidupan umat-Nya. Dari sejarah kehidupan umat Israel sampai sekarang, kita melihat bahwa kasih-Nya tidaklah bergantung kepada kasih dari umat-Nya, dan kesetiaannya tidak terpengaruh oleh perbuatan umat-Nya. Kasih dan kesetiaan Tuhan kepada umat-Nya tidak pernah berubah. Berbeda dengan kasih dan kesetiaan manusia yang bersyarat dan mudah pudar. Sungguh mengagumkan kasih dan kesetiaannya. Di tengah berbagai persoalan yang aku hadapi dan badai kehidupan yang mengancam,
biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.